Assalamualaikum, selamat datang di channel Dapur Hanaf. Di video kali ini kita akan membuat cemilan dengan tekstur yang bagian luarnya sangat renyah dan bagian dalamnya sangat lembut. Cemilan ini adalah kroket kentang dengan isian raw good. Untuk bagian luarnya teksturnya masih tetap kokoh dan juga garing meski sudah dingin dan tentunya anti penyok. Langsung saja kita simak ke cara pembuatannya. Pertama kita lakukan preparasi bahannya terlebih dahulu. Di sini saya sudah panaskan panci kukusan sebelumnya, kemudian kita kukus 500 gram kentang yang sudah dipotong, dicuci bersih dan sudah dikupas. Kukus selama kurang lebih 30 menit atau hingga benar-benar matang. Lakukan tes tusuk dengan menggunakan garpu seperti pada video untuk mengecek tingkat kematangan dari kentang. Setelah dikukus, bisa kita lihat bahwa kentang di dalam mangkok banyak mengandung uap air. Kemudian, kita tiriskan terlebih dahulu agar nantinya kentang tidak banyak mengandung air saat akan dijadikan kulitan kroket. Kemudian kita lanjutkan kukus 250 gram wortel yang sudah dikupas, dicuci bersih, dan dipotong dadu kecil. Wortel ini akan dijadikan sebagai isian raw good. Tentu dengan proses mengukusnya ini akan membantu proses pematangan untuk isian raw good-nya. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat isian raw good-nya. Lelehkan 1 sendok makan mentega, kemudian masukkan 3 siung bawang putih dan juga 4 siung bawang merah yang sudah dichopper. Tumis hingga benar-benar harum dan layu, kemudian masukkan wortel yang sudah dikukus sebelumnya. Wortel yang sudah dikukus ini akan membuat isian raw good akan lebih tahan lama dan tidak mudah basi, serta proses pemasakannya pun lebih cepat. Selanjutnya masukkan 250 gram ayam yang sudah direbus dan sudah disuir seperti pada video. Kemudian kita lanjutkan tumis hingga benar-benar semuanya matang. Agar isian raw good-nya semakin creamy dan juga gurih, di sini saya gunakan 110 ml susu cair. Tambahkan untuk seasoningnya, saya menggunakan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh lada bubuk, dan 1 sendok teh penyedap bubuk. Lanjut aduk menggunakan spatula hingga tercampur merata. Setelah tercampur merata, kemudian masukkan 150 ml air tepung terigu. Tambahkan 1 sendok makan tepung terigu yang dilarutkan dalam 150 ml air. Kemudian aduk menggunakan spatula dan tumis hingga benar-benar matang. Tambahkan 1 lembar daun bawang yang sudah diiris tipis kecil. Daun bawang ini jangan di skip karena akan memberikan aroma wangi dan rasa yang semakin enak serta gurih dari isian raw good yang dihasilkan. Tumis isian raw good hingga tepung matang yang ditandai dengan isian sudah lengket satu sama lain dan tidak mengandung air atau kadar airnya sudah berkurang banyak. Jika isian raw good sudah lengket satu sama lain atau terlihat sudah menggumpal, ini tandanya tepung sudah matang. Kemudian angkat dan tuangkan isian raw good ke dalam mangkok dan dinginkan. Lanjut kita buat kulitan kroketnya. Kentang yang sudah dikukus dan dibuang airnya, kemudian kita lanjut haluskan. Bisa dihaluskan menggunakan alat penghalus seperti yang saya gunakan atau bisa dihaluskan menggunakan ulekan. Tidak disarankan menghaluskan kentang menggunakan chopper agar teksturnya tidak lembek dan nantinya akan lebih mudah dibentuk. Kemudian tambahkan 50 gram keju cheddar yang sudah diparut. Masukkan 1 sendok makan tepung terigu dan 1 butir telur ayam. Kemudian beri seasoning, saya gunakan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh lada bubuk, 1 sendok teh kaldu bubuk, dan juga 1 sendok teh gula pasir. Aduk semua bahan menggunakan spatula hingga tercampur merata. Saat proses menghaluskan kentang tadi, usahakan untuk kentangnya kita dinginkan terlebih dahulu agar uap panas kentang keluar dan kentang yang dihaluskan tidak lembek. Dan nantinya akan lebih mudah dipulung tentunya. Pada pembuatan adonan kulitan kroket, di sini saya hanya menambahkan 1 sendok makan tepung terigu, agar rasa dari kentang masih tetap ada dan tidak hilang. Kemudian di sini untuk adonan kulitan kroket akan saya timbang dengan masing-masing beratnya 35 gram. Dengan cara ditimbang seperti ini akan dihasilkan ukuran kroket yang sama. Kemudian kita bulatkan asal saja. Nah, ini bisa kita lihat bahwa kentang lebih mudah dibulatkan dan tidak lembek, meski hanya ditambahkan 1 sendok makan tepung saja. Dan kuncinya, kita harus mendinginkan kentangnya terlebih dahulu setelah dikukus, serta membuang sisa uap air yang tergenang di dalam mangkok. Kemudian untuk isiannya, kita timbang dengan masing-masing beratnya 26 gram. Sehingga jika isian kroket disatukan dengan kulitan kroket, maka akan dihasilkan kroket kentang dengan isian raw good yang lebih besar.
Setelah ditimbang, kemudian untuk isiannya ini kita kepal-kepal agar nantinya lebih mudah dibentuk bersama kulitan kroket. Dan inilah hasilnya untuk kulitan kroket serta isian yang sudah ditimbang dan sudah dibulatkan. Kemudian kita ambil satu bagian kulitan kroket dan pipihkan seperti pada video. Untuk proses memipihkan kulitan kroket, kita gunakan sarung tangan ya teman-teman agar nantinya kroket tidak lengket. Namun jika tidak memiliki sarung tangan plastik, teman-teman harus mengolesi tangan terlebih dahulu dengan menggunakan minyak sayur. Setelah kulitan dipipihkan, kemudian letakkan isian di bagian tengahnya dan bungkus dengan menggunakan kulitan kroket hingga isian tidak terlihat. Rapikan bentuk kroket dengan cara dibulat-bulatkan seperti pada video. Lakukan dengan cara yang sama hingga kulitan kroket sudah terisi dengan isian rogut. Dari resep yang digunakan, dihasilkan 13 pieces kroket isian ragu dengan ukuran yang lebih besar. Kemudian kita lapisi kroket kentang dengan menggunakan tepung roti. Nah, pada proses pelapisan dengan menggunakan tepung roti ini akan saya lapisi sebanyak 2 kali. Ini adalah salah satu tips agar dihasilkan bagian luar kroket yang renyah, kokoh dan tidak mudah penyok walau sudah dingin. Celupkan pada putih telur dan baluri dengan tepung roti. Pada saat proses pembaluran dengan tepung roti, agak sedikit ditekan agar tepung roti tidak gampang lepas saat digoreng. Dan usahakan menggunakan putih telur sebagai bahan pencelupnya. Setelah pembaluran tepung roti pertama selesai, celupkan lagi dengan putih telur dan baluri kembali dengan tepung roti. Jika menggunakan larutan tepung terigu sebagai bahan pencelupnya, usahakan saat membaluri dengan tepung roti, kita tekan-tekan dan juga kita kepal-kepal agar nantinya tepung roti tidak mudah lepas saat digoreng. Lakukan hingga semua kroket terbaluri dengan tepung roti. Setelah semua terbaluri dengan tepung roti, sebelum digoreng, masukkan ke dalam kulkas atau chiller. Kita kulkas terlebih dahulu selama 30 menit agar tepung roti bisa benar-benar menempel dan jika didiamkan dalam suhu ruang, diamkan selama kurang lebih 1 jam. Setelah didiamkan di dalam kulkas atau chiller selama 30 menit, kemudian panaskan minyak secukupnya dan kita goreng. Goreng menggunakan api sedang cenderung kecil agar nantinya kroket bisa matang hingga ke dalam. Dan tingkat kematangannya pun sangat merata. Penggunaan minyak yang secukupnya tentunya harus diperhatikan, di mana pada saat menggoreng kroket, kroket harus terendam sempurna ke dalam minyak, agar nantinya tingkat kematangan kroket bisa matang merata.
Setelah terlihat warna kroket coklat keemasan, kemudian kita angkat dan kita tiriskan. Bisa kita lihat untuk minyaknya sangat bersih sekali ya teman-teman, tidak ada tepung roti yang bertebaran saat digoreng. Dan seperti inilah kondisi minyak setelah kroketnya diangkat. Bisa kita lihat tepungnya tidak banyak yang menyebar. Tentunya perlu diperhatikan untuk setiap tips serta cara saat proses pembaluran kroketnya dengan tepung roti. Kemudian kita lanjutkan menggoreng kroket yang masih tersisa. Kroket kentang dengan isian ragut ini tentunya bisa dijadikan sebagai stok frozen food. Pastikan menggunakan wadah yang benar-benar tertutup dan disimpan di dalam freezer. Dan inilah hasil kroket kentang dengan isian ragut yang sudah digoreng. Sebagai ide isian snack box, kroket kentang isian ragut ini akan saya alasi menggunakan alas paper cup seperti pada video. Tentunya akan menambah nilai jual serta akan mempercantik penampilannya. Dan bisa kita lihat untuk ukuran dari kroketnya besar-besar berwarna coklat keemasan dan ini sangat kokoh serta garing sekali. Kroket kentang dengan isian ragut ini tentunya bisa dinikmati dengan menggunakan cabai rawit atau bisa dinikmati dengan menggunakan saus sambal serta saus mayones. Dan ini saya coba ambil satu untuk melihat teksturnya. Bagian luarnya sangat garing dan untuk bagian dalamnya bisa kita lihat sangat lembut sekali untuk kentangnya. Dan bisa kita lihat untuk isian ragutnya full memenuhi kroket kentang. Aromanya pun sangat wangi sekali dan pastinya rasanya sangat gurih. Sekian video yang bisa saya share kali ini, semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih sudah menonton, selamat mencoba and happy cooking!